Recording in progress. Baik ya, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan PT Arion Indonesia. Sebanyak 1 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon gugatan, siapa yang hadir bisa disampaikan ke majelis. Baik, terima kasih majelis. Dari pemohon gugatan yang hadir pada persidangan kali ini ada saya sendiri, Kahfi Permana sebagai pegawai. Kemudian ada Pak Rinto Setiawan, kemudian ada Pak Pungsiawan, kemudian ada Pita Yulaningrum, dan terakhir ada Nepa Ristiana Widya Chandra. Demikian majelis. Baik. Kemudian berdasarkan catatan majelis, hari ini majelis meminta untuk tergugat menyampaikan penjelasannya terkait dengan pokok sengketa atau materi sengketa ya. Tergugat sudah disiapkan? Sudah majelis. Baik ya, saya juga sudah menerima. Silakan tergugat mau disampaikan poin-poin penjelasannya seperti apa terkait dengan masalah materi sengketa. Nanti setelahnya majelis akan beri kesempatan kepada penggugat ya. Nanti silakan terlebih dahulu tergugat untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih majelis. Terkait dengan surat penjelasan pengganti surat tanggapan kami, yaitu menanggapi terkait dengan surat gugatan dari pemohon penggugat, maka dalam hal ini akan kami sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan gugatan atas objek gugatan SPKTNP 343 WBC 11 2024. Di sini menurut kami adalah tidak tepat dan perlu kami sampaikan kembali di dalam surat kami, yaitu bahwa mengingat kepada gugatan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan juga terkait penjelasan banding berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 1 angka 6 dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan selanjutnya terkait dengan jadi menurut kami bahwa hal gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini kami tetap menyatakan bahwa lebih tepat diajukan banding, bukan terkait dengan gugatan. Selanjutnya, untuk hal yang disebutkan dalam surat gugatan posita, di situ ada mencakup 2 hal. Yang pertama terkait penggunaan dasar hukum terkait surat tugas yang dianggap tidak tepat, dan yang menyatakan bahwa yang kedua tergugat melewati 1 hari dari jangka waktu penerbitan objek gugatan. Untuk yang pertama ingin kami sampaikan bahwa dapat disampaikan petunjuk pelaksanaan penelitian ulang diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor Per 18 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian ulang di bidang kepabeanan, selanjutnya kami sebut sebagai Per 18. Di situ dinyatakan
juga di dalam lampiran Per 18 mengatur terkait format penerbitan surat tugas, juga di dalamnya memuat dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan atau Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang penggunaan biaya keluar terhadap barang ekspor. Di sini kami garis bawahi frasa terkait dengan dan atau. Selanjutnya PP 55 2008 mengatur secara khusus terkait pengenaan biaya keluar atas barang ekspor yang di dalamnya merujuk pada Undang-Undang Kepabeanan, di mana di dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur konsep kepabeanan yang di dalamnya juga terkait konsep ekspor. Di dalam surat tugas inkasu bukan hanya mencantumkan dasar hukum PP 55 tahun 2008, namun secara lengkap mencantumkan dasar hukum pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan atau pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan biaya keluar terhadap barang ekspor. Bahwa selain mengacu pada format dan konsep dalam Per 18, penerbitan surat tugas inkasu dengan mencantumkan dua regulasi adalah karena baik ketentuan impor dan ekspor merupakan satu rangkaian kepabeanan yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian ulang meskipun objek penelitian adalah pemberitahuan pabean impor. Tidak menutup kemungkinan bagi tim penelitian ulang untuk melakukan penelitian proses atas pemberitahuan impor tersebut akan berkaitan dengan regulasi di bidang ekspor. Bahwa tidak dapat dibenarkan jika dalil penggugat mempersempit pemahaman dengan menyatakan bahwasanya dasar hukum yang dijadikan dasar surat tugas adalah tidak tepat. Selanjutnya terkait dengan posita jangka waktu penerbitan yang dinyatakan oleh penggugat terlambat, dapat kami sampaikan di sini bahwa surat keputusan SPKTNP 343 tanggal 2 Agustus 2024 bukan tertanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya. Bahwa selanjutnya atas surat keputusan tersebut dikirimkan kepada penggugat pada tanggal 5 Agustus yaitu 1 hari kerja setelah tanggal penetapan yang tertanggal 2 Agustus 2024 dikarenakan tanggal 3 dan 4 Agustus adalah hari libur. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pengiriman surat keputusan tergugat memenuhi ketentuan dalam pasal 14 PMK 51 tahun 2008, yaitu keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dan pasal 11 ayat 4 dikirimkan kepada orang dan kepala kantor pabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. Demikian seperti yang telah kami tuangkan dalam surat penjelasan. Terima kasih, Majelis. Ya, jadi itu ya penggugat, majelis mencoba untuk mengulang apa yang disampaikan oleh tergugat. Yang pertama terkait dengan kewenangan, sepertinya itu sudah diputuskan oleh majelis ya, bahwa terkait dengan pasal 31, majelis sudah menyatakan bahwa itu terpenuhi ya. Jadi penggugat juga tidak perlu lagi untuk memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut karena sudah diputuskan oleh majelis. Kemudian 2 dari 3 hal yang disampaikan oleh tergugat. Yang pertama terkait dengan dasar hukum surat tugas. Tadi sudah dijelaskan oleh tergugat seperti penjelasan yang kita dengarkan bersama. Kemudian terkait dengan jangka waktu ya. Pemaknaan jangka waktu terkait dengan pasal 17 ayat 1 terkait dengan 2 tahun ya. 2 tahun itu ujungnya seperti apa? Kalau dari tergugat berpendapat berdasarkan tanggal kirim ya, tanggal 5 Agustus, sehingga berdasarkan pendapat dari tergugat sudah melewati 2 tahun. Sementara kalau untuk tergugat secara spesifik ujungnya itu apa tergugat? Tanggal kirim atau tanggal yang lain atau seperti apa? Tadi majelis tidak
Tanggal penerbitan majelis. Tanggal penerbitan. Baik, sudah disampaikan ya. Jadi itu tergugat. Jadi kalau dari pendapatnya tergugat, jangka waktu 2 tahun itu sejak tanggal pemberitahuan pabean, itu kita sepakat ya, karena itu ada di undang-undang. Tapi dari tergugat, 2 tahun ujungnya itu menurut tergugat adalah tanggal terbit dari keputusan. Kemudian kalau dari penggugat adalah tanggal kirim keputusan. Silakan penggugat, Anda yang mau disampaikan, ditanggapi, atau ada hal yang lain yang mau disampaikan, silakan tergugat. Baik, terima kasih Majelis. Sebelumnya kami juga telah melakukan bantahan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh tergugat ini pada persidangan sebelumnya, di mana tadi menyatakan ada 3 hal dari tergugat. Yang pertama menyatakan 1 terkait dengan ketentuan formal, pada persidangan sebelumnya sudah terpenuhi ketentuan formal yang diajukan oleh gugatan oleh PT AR Indonesia, memenuhi ketentuan formal sehingga dapat dilakukan pengujian di pengadilan pajak. Terus yang kedua terkait dengan dasar hukum penetapan surat, bahwa dalam penerbitan surat akuo terbanding menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan biaya masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Bahwa perlu kami sebagai penggugat sampaikan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dalam surat tugas nomor ST 12-17-WBC-11-2024 tanggal 30 Juli 2024 tidak tepat karena objek penelitian yang dilakukan oleh tergugat yaitu mengenai pemberitahuan pabean impor jenis dokumen BC 2.0 nomor 090648 tanggal 5 Agustus 2022. Namun dalam surat tersebut dasar hukum yang digunakan adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan biaya keluar terhadap barang ekspor. Kemudian untuk selanjutnya juga bahwa perlu permohon banding penggugat sampaikan di mana pada faktanya tergugat dalam menerbitkan surat akuo telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, bahwa jangka waktu 2 tahun sejak pemberitahuan impor barang atau PB tertanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan diterbitkannya surat akuo yaitu pada tanggal 4 Agustus 2024 yang pemohon banding terima melalui cap pos tanggal 5 Agustus 2024. Namun dalam hal ini terbanding dalam menerbitkan surat akuo telah melewati jangka waktu 1 hari dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Mungkin itu tanggapan dari penggugat terkait jangka waktu maupun dasar hukum atas surat tugas gitu Majelis. Ya. Ada yang lain yang dari penggugat, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Dari Rinto Majelis. Ya, jadi ini saya boleh share screen Majelis ya, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak Majelis terkait masalah tanggal. Silakan, ya. Ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 1 ayat 11 dan 12 yang mengatakan bahwa ayat 11 tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Nah, yang paling penting adalah yang ayat 12 ini Majelis. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Jadi yang kami buat acuan ini adalah ini Majelis, tanggal stempel pos pengiriman. Seperti itu Majelis. Jadi walaupun kami terimanya itu tanggal 8 Agustus, tapi karena dalam peraturan perundang-undangan bidang perpajakan mengatakan tanggal diterima itu sama dengan tanggal kirim, jadi kami pun sudah berbaik hati menghitungnya itu adalah dari tanggal kirim, berdasarkan stempel pos yang kami terima Majelis.
Tabel pos. Tabel pos. Nah, ini majelis. Jadi dari Direktorat Bea Cukai itu mengirimkan ke kami adalah tanggal 5 Agustus. Kalau terlepas isinya tanggal 3, tanggal 4 itu kan lain cerita majelis. Itu kan kami tidak tahu majelis. Yang jelas dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan itu mengatakan bahwa tanggal diterima adalah tanggal kirim. Kalau seharusnya diterima itu kan tanggal 8 Agustus. Sementara kalau peraturan dari Bea Cukai 2 tahun itu adalah tanggal kami menerima. Tapi kalau di Undang-Undang Pengadaan Pajak tanggal diterima adalah tanggal kirim majelis. Jadi sebenarnya kita acuannya harus tanggal 5 ini majelis. Kalau berdasarkan pasal 1 ayat 11 dan 12 Undang-Undang Pengadaan Pajak. Terus terkait dengan surat tugas majelis. Jadi ini yang agak lucu majelis. Kami ini kan dikenakan SKP TNP atas impor majelis. Cuman surat tugasnya dari Direktorat Bea Cukai itu adalah tentang bea keluar terhadap barang ekspor majelis. Jadi kami itu bukan eksportir, kami tidak memiliki akun untuk ekspor. Kami tidak pernah mengeluarkan PIB, tidak pernah. Pemberitahuan ekspor barang itu kami tidak pernah majelis. Tapi kalau mungkin dari keterangan terhadap kasus ini, mungkin kalau kami boleh menghadirkan saksi untuk ini saksi fakta, itu nanti ada tim kami majelis yang untuk bisa menjelaskan secara komprehensif terkait dengan keluarnya SKP TNP ini, mulai dari pemeriksaan, dari Bea Cukai, Direktorat Bea Cukai mengirim surat tugas tersebut, terus telepon ke kantor kami, terus tiba-tiba katanya mau datang ke kantor, ternyata tidak datang ke kantor, tiba-tiba langsung keluar surat SKP TNP, seperti itu majelis. Itu ada saksi faktanya juga majelis. Jadi terkait dua hal itu majelis, kalau tanggal itu seharusnya sudah clear. Jadi kalau dari pihak tergugat mempermasalahkan masalah tanggal, itu kemungkinan tidak pernah sidang di Pengadilan Pajak majelis. Nah, yang kedua surat tugas ini sudah clear bahwa surat tugasnya ini adalah terkait dengan barang ekspor, bukan impor. Padahal yang dikenakan SPKTNP ini adalah terkait impor barang dari kami majelis PIB. Kamu lihat PIB-nya. Nah, ini Pak Majelis. Nah, ini terkait dengan PIB nomornya berapa? Ini. Nah, PIB nomor 090-648 majelis. Ini terkait hal ini majelis. Sementara surat tugasnya dari Direktorat Bea Cukai itu terkait dengan ekspor majelis. Kalau ekspor kan harusnya PEB, pemberitahuan ekspor barang. Sekian, terima kasih majelis. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin untuk saat ini dari penggugat cukup dulu majelis, mungkin nanti pada persidangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan lagi terkait penjelasan yang lebih rinci lagi mungkin. Ya. Jadi memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh para pihak ya, baik dari surat gugatan, kemudian surat bantahan, kemudian juga dari tergugat, surat tanggapan, dan juga tadi penjelasan terkait dengan 3 hal. Terkait dengan fakta-fakta, sepertinya tidak ada perdebatan ya, artinya fakta di dalam surat tugas memang tercantum ketentuan atau dasar hukum pengelolaan pihak luar, sepertinya itu juga diakui oleh para pihak, tinggal masalah penjelasannya tadi. Kemudian juga fakta terkait dengan bahwa SPKTNP tersebut dikirim tanggal 5 Agustus, juga itu sepertinya tidak ada perbedaan karena faktanya seperti itu. Ya, sebenarnya tinggal masalah yuridisnya ya. Yuridisnya nanti seperti apa yang paling tepat untuk fakta-fakta seperti itu, nanti hakim yang akan mencarikan yuridisnya. Namun demikian, karena tadi ada hal yang sepertinya menurut majelis hal baru disampaikan oleh tergugat terkait dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, terkait dengan tanggal kirim, tanggal terima, sepertinya baru disampaikan, sehingga majelis masih memberi kesempatan sidang sekali lagi untuk silakan para pihak bisa
meresume apa yang sudah disampaikan, baik bukti maupun dalil, dan lain sebagainya diresume. Dan untuk tergugat sekaligus silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat terkait dengan tanggal kirim, tanggal terima, nanti juga silakan ditanggapi oleh tergugat di dalam simpulan akhirnya. Dan kemudian untuk penggugat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan simpulan akhirnya, silakan dari apa yang sudah disampaikan, bukti-bukti, penjelasan maupun surat-surat yang telah disampaikan, mungkin juga bisa dipertegas, diresume lagi, agar majelis bisa lebih mudah dalam hal memeriksa. Demikian, ada lagi yang mau disampaikan penggugat, silakan. Cukup? Baik, mungkin tadi sebelumnya sudah disambung sama Majelis Hakim bahwa kepada tergugat dimohon untuk memberikan tanggapan terkait tadi bukti tanda terima, bahwa kami menghitungnya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak di mana diatur di pasal 1 ayat 11 dan 12. Tadi tergugat menyampaikan berdasarkan Per 18. Nah, hal tersebut perlu nanti tergugat untuk membantah secara tertulis begitu di persidangan selanjutnya. Mungkin demikian. Dan tergugat bisa dipahami apa yang dijelaskan majelis? Bisa Majelis. Baik ya. Jadi nanti silakan kita sidang sekali lagi, dipersiapkan simpulan akhirnya, nanti di sidang berikutnya kita periksa lagi seperti apa di persidangan berikutnya. Kalau ada hal yang baru lagi ya nanti kita lihat di persidangan berikutnya ya. Cukup ya untuk sidang hari ini, penggugat, tergugat? Cukup Ya. Majelis. Cukup majelis. Sidang kita lanjutkan tanggal 10 Februari 2025. Diskos